Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya dari Jepang Estu dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan tiga digit terakhir 026 dari kelas A yaitu TRO. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang VFD input satu fase untuk motor tiga fasa. Jadi VFD-nya satu fasa namun menggunakan motor tiga fasa. Namun kita sebelumnya akan menjelaskan tentang VFD, motor AC, atau motor induksi dan penjabaran dari keduanya. Yang pertama ada VFD. Apa sih VFD? VFD adalah singkatan dari Variable Frequency Drive. Seperti namanya, frekuensi drive atau variable frequency drive atau driver yang digunakan untuk mengatur variabel frekuensinya. Frekuensinya bisa ditaruh sendiri. Nah, atau VFD itu biasanya disebut oleh orang-orang yaitu inverter, yaitu sebagai atau sebuah sistem otak pengendali elektronik yang secara fundamental mengubah listrik AC standar AC, yaitu yang ada di Indonesia adalah 50 Hz karena listrik yang ada di PLN kita adalah 50 Hz, menjadi listrik DC terlebih dahulu untuk masuk ke dalamnya. Setelah diolah oleh inverter ini, maka akan dikeluarkan menjadi listrik AC baru lagi. Namun perbedaannya dari yang inputan tadi adalah output dari inverter ini frekuensinya bisa diubah atau bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Secara presisi memungkinkan fungsi sebagai tombol dimmer digital untuk mengendalikan kecepatan motor AC demi efisiensi operasional dan kinerja yang optimal. Jika kita dalam motor AC hanya memerlukan 30 Hz, maka dengan inverter ini kita bisa mengatur frekuensi listrik PLN yang awalnya hanya 50 dengan keinginan kita yaitu 30 Hz. Selanjutnya motor AC atau motor induksi. Yang pada kesempatan kali ini kita sebut adalah kuda pacu. Kenapa kuda pacu? Ya karena ini adalah output dari sebuah sistem. Inputnya adalah listrik AC dari PLN, pengontrolnya adalah VFD yang saya jelaskan tadi, dan outputnya ini kuda pacunya yaitu motor AC-nya. Kenapa disebut kuda pacu? Ya karena ini adalah eh, sebuah output yang paling keras bekerja atau yang paling bisa dilihat. Nah, jenis kerjanya atau fungsi vital mengubah energi listrik. Jadi motor AC ini mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik, gerakan putar. Energi mekaniknya bisa kita lihat di warna kuning ini sebenarnya. Kalau dia bergerak, warna kuning ini akan menjadi gerakan putar. Yang memiliki keterbatasan bawaan yaitu kecepatan dari motor ini ya stuck-stuck aja di situ. Kenapa? Karena listrik PLN kita hanya 50 Hz sumbernya. Bukan hanya 50 Hz, tapi frekuensi dari listrik PLN kita stuck di 50 Hz sehingga motor ini untuk kecepatannya seperti itu, konstan seperti itu karena motor bisa diatur kecepatannya dengan mengubah frekuensinya sendiri. Jika kita menggunakan motor ini tapi kita hanya menggunakan 30 Hz, kita hanya butuh 30 Hz saja, kecepatan 30 Hz ya listrik PLN akan sia-sia dan membuang-buang waktu. Lalu bagaimana sih supaya motor AC bekerja dengan frekuensi yang kita inginkan tapi tetap menggunakan listrik dari PLN? Inilah jawabannya. Menggabungkan antara inverter tadi dengan motor AC. Sinergi dari keduanya ini, yaitu si VFD si otak dan motor AC si kuda pacu ini, mentransformasikan sistem menjadi sangat fleksibel di mana VFD bertindak sebagai pedal gas. Kenapa disebut pedal gas ya? Karena pedal gas di sini bisa kita atur seberapa dalam sih kita menginjak gas tersebut untuk yaitu frekuensi keluaran secara presisi. Di sini kita menyebutnya misal yang awalnya hanya 50 Hz konstan, setelah ada VFD kita bisa mengatur dari 10 sampai 50 Hz untuk mengatur kecepatan motor secara penuh, sehingga menghasilkan keuntungan vital berupa efisiensi energi dan kontrol proses tingkat lanjut. Jadi kedua kedua alat ini digabungkan untuk mencapai optimalisasi yang terbaik dalam penggunaan motor AC dengan input 220 volt 50 Hz yang ada di Indonesia ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang datasheet, terutama datasheet di inverter yang kali ini kita gunakan. Nah, bentar untuk datasheetnya akan saya tampilkan terlebih dahulu. Oke, untuk datasheetnya sudah terlihat, bisa kita lihat terlebih dahulu. Untuk datasheetnya sendiri, ini membagi menjadi 4 bagian, yaitu sebenarnya hanya 3, karena di sini AT1 dan AT4 itu sama-sama single phase ke 3 pasang.
yang AT1 adalah single phase ke 3 fasa, AT2 ke single fasa ke 1 fasa, AT3 ke 3 fasa ke 3 fasa. Kita akan berfokus pada single fasa ke 3 fasa seperti yang kita bahas sebelumnya yang di awal. Untuk wiringnya sendiri itu untuk AT1 dan AT2, AT1 dan AT4 itu bisa dilihat di sini. Untuk wiringnya L-nya di sini, L-nya di sini, VV-nya di sini. Di AT2 bisa dilihat sendiri, namun kita hanya fokus pada AT1 dan AT4 saja. Untuk datasheetnya di sini nanti akan saya cantumkan di deskripsi di bawah beserta link PPT yang saya gunakan. Selanjutnya di sini terminalnya itu ada 5 volt dan 12 volt sebagai power output, ada X6 sebagai input port 6, X5 sebagai input port 5, dan di sini dijelaskan semua terminal inputnya portnya itu digunakan untuk apa. Bahkan di sini digunakan dengan 485 plus atau komunikasi RS485 itu bisa digunakan. Ini bisa dilihat untuk multi speed sebagai input frekuensi control table-nya juga bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah yang paling umum perlu kita tahu jika ingin menggunakan. Kenapa? Karena selain kita harus tahu cara mengontrolnya, kita harus tahu cara bagaimana kita untuk mendapatkan atau memwiring dari penggabungan antara motor AC 220-nya, motor AC-nya ke interface-nya. Bukan ke interface-nya, sorry, ke inverternya. Jadi kita harus tahu cara menggabungkannya. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Sebenarnya di sini terdapat semua dari AT1 sampai AT3, tapi kita hanya fokus seperti yang saya bilang tadi, yaitu AT1. Itu untuk operasional atau wiringnya. Selanjutnya kita bisa lihat untuk operasional dari inverternya. Di sini ada beberapa bagian. Display ini digunakan untuk mengatur parameter yang akan kita gunakan. Parameter berapa? Pertama untuk masuk program. Lalu kita setting parameter berapa dan nilai berapa yang kita masukkan. VFD dan RF-nya di sini digunakan untuk forward dan reverse. Run ini untuk mengaktifkan dan knob di sini untuk mengatur kecepatan yang kita gunakan atau frekuensi yang kita gunakan itu berapa. Untuk penjelasan dari setiap setiap tombolnya itu juga ada di bawahnya, bisa kalian baca masing-masing jika kurang paham dari penjelasan saya. Selanjutnya, inilah yang paling sebenarnya yang paling penting dalam kita bisa mengontrol inverter di sini. Itu terdapat dari parameter-parameter yang digunakan dari P00 sampai P99 dan bahkan di sini ada P128 kalau nggak salah, atau 127 itu bisa kita gunakan tergantung kebutuhan kita. Tapi untuk kali ini apa saja sih yang akan kita gunakan parameternya dan bagaimana cara men-settingnya itu akan kita jelaskan di percobaan 1 sampai 3 yang habis ini akan dijelaskan. Tapi di sini akan memberikan contoh yaitu P34 di sini digunakan untuk akselerasi. Jadi kita akan mengatur P34 untuk mengatur kecepatan akselerasinya dan P42 untuk mengatur kecepatan deakselerasinya. Kita akan kembali ke PPT saja untuk melihat bagaimana sih cara mengatur dan penggunaan dari VFD dan motornya ini sendiri. Oke, selanjutnya, nah ini kita bisa melihat seperti yang saya jelaskan tadi sebelum kita melihat, maaf, sebelum kita melihat dari videonya kita bisa lihat parameter yang akan kita gunakan. Yang kita gunakan di situ ada P10, P11, P06, P07, P12. Itu untuk apa aja? Itu bisa kita lihat di sini di parameternya atau bahkan kalian jika ingin lebih tahu lagi bisa kalian lihat di datasheetnya dan nilai awalnya yang kita setting di sini. Oke, kita untuk semuanya bisa melihat cara men-settingnya bagaimana, bisa diperhatikan saja. Nah, ini untuk awal yaitu mengatur P10-nya sendiri, yaitu diketikkan function, lalu diatur nilai awalnya terlebih dahulu, ya satu, lalu di function lagi sampai ada muncul nilai n. N itu adalah untuk menyimpan bahwa nilai awalnya tadi. Ini akan dilakukan terus sampai P86 atau Lain 100. frekuensi yang atau parameter yang kita gunakan. Bisa dilihat terlebih dahulu supaya paham. P7 berapa? P70. Oke. P12. 1. 1. Udah. P34. Mampus lo. 20. Oke. P42. Enter 20. Oke. Enter. Nah, ini untuk percobaan terakhirnya yaitu di P86. 86 ya? P86 untuk jok frekuensinya. Jok frekuensi itu apa ya? Kita lihat nanti di akhir kita ada penjelasannya sendiri. Nah, itu Enter.
Angka 5 itu untuk nilai awalnya. Jika sudah, nah inilah cara cara kita mengatur atau men-setting parameter awal dari praktikum ini. Seperti itu. Hasil praktikumnya bagaimana? Ya ini bisa kalian lihat. Setiap kenaikan frekuensi 10 akan menaikkan RPM motor sekitar 300 dan untuk arus pace-nya itu pada saat awal ada lonjakan, setelah itu akan terjadi steady state atau arus yang terkontrol seperti itu. Bahwa hal tersebut lumrah dalam atau hal tersebut sudah biasa dalam kita menggunakan motor akan terjadi lonjakan awal atau torsi yang meninggi di awal sehingga arus yang kita gunakan kan lebih tinggi dan RPM yang dihasilkan setiap kenaikan 10 frekuensi atau 10 Hz itu sekitar 300 RPM dan maksimalnya di 100 Hz mencapai 3000 itu sesuai dengan data sheet yang ada di motor. Namun pada saat kali ini saya tidak mengambil gambar dari motornya. Namun untuk penjelasannya di sini menurut saya sudah cukup karena ya rata-rata motor-motor yang kita gunakan menggunakan RPM output maksimalnya ada di 300 3000 seperti itu. Ini udah Kemudian untuk praktikum kedua ini sama seperti tadi sebelum kita lihat videonya. Perbedaannya di sini kita melihat akselerasi dan deakselerasinya saja. Seperti saya jelaskan tadi di P34 dan P42, P34 itu untuk akselerasi, kecepatan akselerasi dari 0 sampai ke titik puncak. Dan untuk P42 adalah saat dari titik puncak ke 0. Dan kita di setting di sini, di frekuensinya di start di 75 Hz. Karena kita ingin melihat apa yang terjadi jika kedua parameter ini kita naikkan, hasilnya seperti apa. Dan bisa kita lihat seperti untuk settingnya, mohon maaf. ini udah Untuk berapa? settingnya masih sama seperti tadi, tidak ada Udah bedanya, yaitu ya satu-satu. Pada satu. kesempatan kali ini, Oke, pindah. kita men-setting di Ke angka maksimalnya itu di 25, P35, P34-nya di 25, dan P42-nya di 25 juga, dengan frekuensi 75. udah ganti Kita bisa lagi. tunggu terlebih dahulu. Pindah lagi 42. ke 42 sekarang. 42. Dah. Nah, ini untuk settingan Kayak tadi. Sekarang P42-nya, lagi. kita simpan 5. settingannya dengan angka 25, Lagi. Dah. lalu kita Frekuensinya dicek. function lagi. Jika sudah, oke, kita sudah, kita lihat, kita run. Enggak. Ganti ke frekuensi. Kita balikan ke program dulu sampai ke frekuensinya 75 seperti yang tadi kita gunakan. Jika sudah, coba kita run. Hitung. Kita 1, ingin melihat. 2, 3. Nah, untuk dari akselerasinya dengan P34-nya 25 dan P42-nya 25 dan frekuensinya 75, untuk dari titik 0 mencapai titik puncak itu hanya membutuhkan waktu sekitar 352, 3 detik 52 milidetik. Dan untuk di akselerasinya bisa kita lihat terlebih dahulu Dah. sebentar. 1. Bentar. 1, 2, Ya, bentar. 1, 2, 3 stop. Nah, untuk di akselerasinya dari 0 ke dari 75 ke 0 itu hanya sekitar 303. Mungkin dari percobaan ini terdapat kesalahan karena menggunakan manual. Namun secara tidak langsung di situ kita bisa hitung juga bagaimana caranya, yaitu frekuensi dibagi P34 itu untuk akselerasi dan frekuensi dibagi P42 itu untuk deakselerasi. Jadi harusnya sekitar 3 detik pas untuk mencapai titik puncak dan mencapai titik balik di nolnya. Seperti itu. Akselerasi adalah dari 0 ke puncak dan deakselerasi dari puncak ke 0. Untuk settingnya masih sama. Selanjutnya untuk hasil praktikumnya itu bisa kita lihat di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi, eh, nilai yang bisa kita ambil ya sekitar segini semua karena ini ada perhitungannya sendiri-sendiri. Semakin rendah P34 dan P42-nya akan semakin lama juga dia mencapai titik puncak dan titik baliknya. Namun arus pace-nya di sini akan tetap sama di 0,7. Kenapa? Ya karena frekuensi yang kita gunakan itu hanya di 75 dan itu semua sama. Jika kita mengcustomize dari frekuensinya itu akan mengubah dari arus tertinggi yang untuk mencapai nilai tersebut seperti itu. Seperti 75 dibagi 5 itu hasilnya adalah 15. Itu bisa dilihat dari waktu akselerasi dan deakselerasinya seperti itu. Mungkin ada terdapat kesalahan ya karena kita hanya menggunakan metode manual untuk pengukuran waktunya. Dan grafiknya bisa dilihat seperti ini ya.
secara berkesinambungan bahwa karena nilainya P34 dan P42-nya sama, maka mereka akan turun bersamaan. Seperti itu dan harusnya karena kita melihat arus tertingginya ya udah kita flat saja seperti itu. Emang hasilnya apa? Untuk percobaan ketiga sendiri ini hanya forward dan reverse yaitu kita hanya mencoba tentang putaran forward itu putaran searah jarum jam dan reverse berlawanan jarum jam. Seperti itu saja kita mencoba dari dari Emang hasilnya apa? inverter ini dan teman-teman bisa lihat ya gimana cara mengoperasikannya. Yang pertama adalah kita perlu yaitu atur frekuensinya yang kita pingin. Setelah itu ada kok tombol dari reverse dan forwardnya sendiri tinggal ditekan nanti. Nah ini untuk mengatur dan untuk tanda merah di atas ini menjelaskan bahwa dia reverse atau forwardnya. Nah ini untuk forwardnya terlebih dahulu. Coba bentar, Oh ini forwardnya. Oh, ya untuk forward terlebih dahulu. Selanjutnya untuk reverse-nya seperti itu. Jadi untuk percobaannya sendiri forward dan reverse yang penting itu adalah forward searah jarum jam dan reverse berlawanan jarum jam. Untuk mencobanya kalian bisa jika kalian punya alatnya kalian bisa mencoba sendiri. Seperti tadi yang saya jelaskan yaitu jog fitur. Jog fitur sendiri adalah bagian dari settingan di percobaan pertama yaitu mode kontrol sesaat yang penting penting dan dirancang untuk menggerakkan motor AC secara sangat lambat dan terputus-putus dengan mengandalkan frekuensi jok yang diatur sangat rendah. Tadi kan pada percobaan pertama kita mengatur jok itu di 5 Hz sama seperti contoh di sini. Untuk tujuan vital seperti positioning mesin yang sangat presisi, inspeksi maintenance manual atau penyelarasan komponen mekanis dan pengujian koneksi motor awal. Jadi jok fitur ini digunakan untuk secara kasarnya adalah untuk memastikan apakah motor ini masih bekerja dengan baik seperti awal kita membeli atau untuk memeriksa apakah motor yang kita beli dalam kondisi sehat karena kita bisa melihat sebagai presisinya dari positioning mesinnya apakah sudah bagus, komponen mekanisnya apakah saat kita jalan terputus-putus itu bagus atau dari kita hanya ingin mengecek maintenance dari mesin AC ini, motor AC ini sendiri ya. Sekian penjelasan dari VFD input satu phase untuk motor tiga fasa dari saya dari Pangestu dari TRO angkatan 23 dengan 3 digit terakhir 026. Jika terdapat salah kata atau kurang jelas mohon maaf. Untuk jika membutuhkan keperluan seperti datasheet atau Canva-nya sendiri, habis ini akan saya share di deskripsi. Bisa kalian lihat di deskripsi video YouTube kali ini. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih semuanya.